kelebihan mencolok timnas Indonesia naturalisasi Cirus Margono, bintang Persebaya kans gigit jari. Dilansir tribunwow.com, posisi penjaga gawang menjadi satu di antara fokus pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Beberapa nama bermunculan masuk ke dalam listing pemain bidikan naturalisasi timnas Indonesia, di mana satu di antaranya adalah dari kiper kelahiran Amerika Serikat, Cirus Margono. Seperti diketahui, Cirus Margono memiliki darah asli Indonesia yang berasal dari ayahnya. Darah asli Indonesia secara langsung itulah yang memudahkan jalan Cirus Margono untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Terbukti, belum lama ini, Cirus Margono mengabarkan tentang proses terkini naturalisasi yang ia lakukan. Ya, proses naturalisasi Cirus Margono saat ini hampir selesai dan kini sudah sampai di Sekretariat Negara, Setnek. Kabar itu diunggah Cirus Margono melalui instastory pribadinya dengan menyematkan postingan sepatu bertuliskan inisialnya CM dan bendera Indonesia tepat di sampingnya. Ia juga turut menuliskan pesan pada unggahan tersebut. Saya senang mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek, dan kita sudah dekat. Terima kasih banyak untuk Bapak Hamdan Hamedan atas dukungannya setiap hari. Saya sangat menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah, tulis Cirus Margono. Tentu, adanya kabar tersebut membuat bintang Persebaya Surabaya langganan kiper utama timnas Indonesia, Hernando Ari bisa gigit jari. Mengingat, setidaknya ada 7 kelebihan mencolok yang bisa didapatkan timnas Indonesia apabila sukses menaturalisasi Cirus Margono. Lantas apa saja ke-7 kelebihan mencolok tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Jago bola udara dan reading the ball. Dengan postur 1,91 meter, Cirus Margono tentu saja mudah dalam melakukan intercept bola lambung. Postur tinggi menjulangnya tersebut membantu para pemain belakang Panathinaikos B untuk melakukan halauan. Hal itu juga diperkuat dengan kemampuan pembacaan situasi, reading the ball, Cirus Margono yang memang tak perlu diragukan lagi kualitasnya. 2. Refleks cekatan. Kedua, Cirus Margono diketahui memiliki refleks cekatan tak kalah menawan dengan barisan kiper timnas Indonesia. Baik refleks ketika menghadapi bola sundulan, sepakan jarak dekat maupun dari luar kotak penalti. Postur tubuh tinggi besar tak menghalanginya untuk tetap lincah dan cekatan dalam melakukan halauan. 3. Lihai blocking lawan. Dengan postur besar dan menjulangnya, tak ayal jika sosok Cirus Margono memiliki kelihayan dalam menutup pergerakan atau ruang tembak lawan ketika one-on-one. Hal itu kerap dilakukan Cirus Margono hingga membuat lawan harus gigit jari. Cakupan tangan, postur badan dan juga ketenangannya dalam duel one-on-one membuat lawan kesulitan dalam mencari celah melesatkan sepakan. 4. Tenang dan lihai build up. Keempat berkaitan dengan ketenangan dan juga kelihayannya melakukan build up dari bawah. Bola-bola pendek dari belakang kerap dimainkan oleh Cirus Margono. Hal itu bisa terjadi karena sang penjaga gawang memiliki tingkat ketenangan tinggi dalam menghadapi pressure lawan. Kelihayan ini yang sejauh ini belum terlihat pada barisan kiper timnas Indonesia termasuk bintang Persebaya Surabaya dan Borneo FC, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. 5. Proyeksi jangka panjang. Kelima berkaitan dengan non-teknis yakni soal usia muda Cirus Margono. Kiper kelahiran Mount Kisco Amerika Serikat itu lahir pada tanggal 9 November tahun 2001. Praktis saat ini, Cirus Margono genap berusia 22 tahun. Atau di tahun 2024 ini, usianya bakal menginjak 23 tahun. Usia yang tentu saja masih sangat muda bagi seorang pesepak bola.
Hal ini tentu bakal dimanfaatkan timnas Indonesia untuk menjadikannya pemain proyeksi jangka panjang. 6. Didikan Eropa dan Amerika. Keenam, berkaitan dengan tempaan didikan yang sudah melekat pada seorang Chirus Margono. Lahir di Amerika, Chirus Margono tentu saja banyak mendapatkan ilmu sepak bola semasa kecil di negeri paman Sam tersebut. Bermain untuk Met Oval Academy hingga University of Denver menjadi tolakannya sebelum bermain untuk klub profesional. Hingga akhirnya bergabung dengan Denver Pioneers, UK Wildcats dan kini bersama tim kedua raksasa Yunani, Panathinaikos B. 7, dia main di Liga 2 Yunani. Sementara itu, kabar buruk datang ke PSSI tentang pemain keturunan yang bernama Maarten Paes. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Arya mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sulit. Arya angkat bicara karena memang isu Paes berpeluang gagal membela timnas Indonesia sudah mulai beredar di media sosial. Ini sekaligus memberikan jawaban terkait salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang sudah mulai bicara tentang kiper berusia 25 tahun tersebut. Kami mencoba meluruskan tentang isu Paes setelah salah satu pengamat sepak bola berbicara tentang dirinya dan ramai di media sosial, kata Arya, Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Arya mengakui bahwa memang proses naturalisasi Paes untuk membela timnas Indonesia terkendala. Ini karena Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Paes sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun Paes kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kasus ini berbeda dengan Ezra Walian yang sempat terkendala perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Ya, memang ada kendala di sana karena pada usia 22 tahun, Paes ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA, Belanda, ucap Arya. Meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Paes agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar Paes bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Setelah itu baru kami memikirkan langkah-langkah berikutnya apa yang harus bisa kami lakukan, ucap Arya. Lanjut Arya, PSSI akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Belum diketahui kapan proses komunikasi itu dilakukan. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat Paes harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Paes dan timnas Indonesia. Tentu saja proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA untuk mencalengi yang regulasi mereka miliki dengan cara Paes menjadi WNI. Kalau ternyata belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh untuk itu, tutup Arya. Sebelumnya, Paes sudah datang ke Indonesia pada Desember tahun 2023. Ia datang untuk mengurus proses administrasi agar bisa membela tim Merah Putih.